Ada. Aku dimatiin. Harga minyak hanya di tanah awamnya aja kalau di Jeddah di kalau dulu ada pergeseran sebenarnya inisiasinya di yang apa kapal atau ini Arab ya perlu Arab belakangan itu kan bebas kalau di bahkan di pantai dan sebagainya apa sih yang marganya itu cara mereka untuk bertahan hidup kalau nggak mengandalkan wisata karena minyak mereka udah habis. Ini cerita sedikit ya kenapa Amerika begitu jadi dia simpan cadangan minyaknya dan dia memakai cadangan minyak yang lain gitu, dari negara yang lain. Nah, kemudian ketika negara yang lain sudah mulai berkurang, dia keluarkan cadangan minyaknya. Itu
Jadi itu namanya politik dan ini ya, kalau mereka mau eksis terus kan Amerika harus begitu sampai ya hal-hal yang terkait dengan ini kalau ada yang mengancam ya mereka harus jegal gitu kayak Iran bagaimana dijegalnya atau di embargonya supaya tidak berkembang adalah mata energi juga ya mungkin satu-satunya Amerika nggak berani ke Rusia ya walaupun itu dari dulu juga perang dingin makanya Vladimir Putin sampai kapanpun sampai mati kayaknya nggak akan kalau belum ada pengganti karena pemimpin yang harus figur yang harus kuat juga kalau nggak kuat habis dulu jadi pemimpin-pemimpin besar yang ada di dunia itu ya orang yang bisa mau kuat untuk bersaing dengan baik kalau negaranya atau rakyatnya mau bertahan nah kita lanjutkan itu hanya follow aja dari omongan kita. Nah, ada efek ketika kita ini ada pemanasan global dan lingkungan. Nah, itu juga bisa dimengerti. Nah, energi yang gimana yang bisa ini global atau lingkungan yang bisa menahan. Jadi ada efek ketika kita menggencarkan industrialisasi atau energi atau ingin kota-kotanya hidup gitu berarti kan ada efek energi yang harus ada konsumsi energi yang harus dibayar nah berarti maka efek yang lainnya adalah lingkungan lingkungan ini nggak dipikirkan juga jadi senjata makan di generasi berikutnya jadi sekarang kita masih saya selalu menggambarkan misalkan di Bandung itu masih jam segini itu masih ada kabut dulu sekarang mah panas ya panas banget kamu orang Kopo ya kamu lahir tahun berapa 2003 2003 atau kamu mungkin kalau TK atau itu 2003 mungkin masih dingin dingin kali ya dingin lah kumahan yuk kalau Kopo mah panas sebenarnya tapi panas-panasnya di Bandung kayaknya tetap dingin PLTN jadi alternatif ya cari energi yang ini lah udah pernah dikasih tahu tentang proyeksi ke depan terkait konsumsi energi dunia dalam hitungan ini ya itu satuannya energi. Jadi kita sudah menginjak 2024 semakinnya seiring dengan populasi aja lah pasti naik lah apalagi kalau mau industrialisasi kan kalau misalkan kita bikin ibu kota baru IKN kan butuh juga loh energi juga energi kota baru setiap kota baru kan makanya ketika investor masuk yang ditanya apa berapa suplai listrik seberapa stabil makanya beberapa kawasan ini orang mana aja kamu orang mana aku Bandung Barat oh Bandung Barat Bandung Majalengka Majalengka Bogor orang Cikampek nggak ada ya Cikampek atau Karawang atau bahkan Tangerang gitu ada kawasan-kawasan industri kan cenderung punya satu kawasan itu punya sumber energi sendiri cenderung ya jadi bisa punya pembangkit listrik sendiri untuk menjamin suplai energinya jadi tren kedepannya begitu jadi masing-masing kawasan atau kumpulan dari beberapa kawasan industri itu punya sumber listrik sendiri jadi berbeda dengan konsumsi pembangkit listrik untuk konsumsi rumah kalau rumah mah biar tetap nggak apa-apa ya biar tetap ya kadang hidup kadang
Tapi kalau mereka mah nggak kayak gitu, hitungannya rugi. Karena kalau mereka mungkin tahu ya, kalau kenapa di Bandung Barat di Kopo juga banyak industri. Kenapa sih ada shift pagi, siang, malam atau bahkan sampai pagi lagi 24 jam terus nyambung ya? Jadi karena mesinnya nggak ada matinya, matinya itu pas waktu lebaran aja, jadi nggak boleh mati mesin deh. Jadi kalau ini menghidupinya juga susah, manasinya juga susah, terus juga settingannya udah beda lagi. Jadi mereka hitungannya rugi kalau misalkan mesin itu harus dimatikan. Jadi terus kan hidup gitu. Kalaupun mati ya maintenance namanya. Jadi misalkan mereka punya 5 mesin tekstil misalkan. Jadi ada yang di maintenance satu, jadi 4 itu terus saja. Ya, kalau mau dimatikan nggak boleh semuanya. Kalau mau ini ya satu mati, yang baru yang ini dihidupin dulu, yang di maintenance itu dihidupin dulu, udah settingnya udah oke, baru yang itu dimatikan gitu. Maintenance lah yang dimatikan. Terus saja bergilir itu, begitu. Ya. Mesin apapun. Jadi ya nggak tadi membayangkan 5 mesin, ada 5 mesin juga di industri nggak. Jadi ada mesin apa gitu ya. Ada mesin celup, ada mesin rajut, mesin apa gitu ya kalau misalnya restoran gitu. Kalau itu ya nggak boleh mati, ya harus terus hidup. Kalau mati ya berarti ongkos produksinya mahal gitu. Kalau nyalain lagi, bikin lagi, nyalain lagi, kayak gitu ya. Jadi konsumsi ini apalagi kita nyatakan bahwa misalkan industrialisasi itu pasti mikirnya energinya mana gitu harus dibangun. Ini konsumsi energi ke depan proyeksi dan juga kalau ECD itu maksudnya kalau misalkan dia nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada nggak ada kendali lah gitu ya, kalau nggak dikendalikan dengan menggunakan sumber-sumber yang lain pasti akan mengalami. Nah ini beberapa sumber mungkin juga harusnya dipakai juga ya, sama seperti renewable itu apa, terbarukan ya, energi terbarukan seperti apa, angin, matahari, surya, ya, panas bumi dan sebagainya. Biomasa yang biomasa juga ada. Di luar yang sudah eksis, yang sudah eksis apa, misalkan gas alam, terus juga power ya, batubara, dan juga minyak mentah, minyak crude oil gitu ya. Dia harus semuanya main kalau mau survive. Jangan mengandalkan satu. Dan bukan ini PP Presiden itu sebenarnya sudah yang dicanakan di tahun 2020 dikit lagi ya beneran ya, minyak kurang dari 20 ditekan, kurang dari 20, gas alam ditekan bisa lebih dari 30, batu bara lebih dari 33, biofuel 5%, gas murah, cuma umurnya mirip-mirip motor lah atau handphone gitu. Kita handphone juga ini, ini mah Samsung ya kan Korea ya. Tapi enggak, semuanya juga sebenarnya Cina ini walaupun Samsung Apple juga ya. Uh, merek Cina kan gitu, dulu motor Cina kayak gitu juga, mobil Cina gitu. Murah kan itu gitu. Jadi PLTU banyak yang mati dulu, makanya pernah ada kasus ya komplain lah.
Nah, yang kayak gitu memang ya kalau yang murahkan lah gitu pasti nggak akan pernah. Nah, jadi nah, tapi zamannya jika apa si Pak Jokowi ya Jokowi dan JK nggak ada nggak kelihatan kabar lagi ya bahkan sampai sekarang juga update ya nggak ada yang terkait energi yang ada hanya jalan jalan aja padahal ya jalan kan buat apa sih buat ngangkut kan ya katanya buat ngangkut yang kerasa adalah setelah dibangunnya jalan pindahnya pabrik-pabrik ke daerah-daerah ada Majalengka ya kuningan ada lah ya itu baru banyak industri-industri pindah karena upah yang upahnya minim jadi biar ngangkutnya ini tapi ngangkut juga tetap aja nggak akan bisa ngangkut ini apa yang mau diangkut kalau nggak ada suplai energi ya industri yang ada aja bukan penambahan industri cuma ngakal-ngakalin supaya energinya kecil kalau di daerah kan sumber energinya terbatas pasti ya paling ya konsekuensinya konsekuensinya itu konsekuensinya adalah tambah jatuhnya aja di konsumen di daerah jadi mati lampu loh. Tapi untungnya di Jawa Bali itu jaringan listrik itu udah establis, udah mapan. Jadi dia mau mati di mana akan disuplai dari sumber yang lain. Jadi sudah terintegrasi satu sama lain. Makanya kenapa sih cenderung kalau pembangkit listrik cenderungnya yang besar-besar di Jawa Bali karena kenapa industri juga cenderungnya di Jawa Bali karena ya itu jaminan listriknya oke. Jadi kalau misalkan satu bermasalah yang lain bisa nyuplai Pak tapi kan misalkan kita butuhnya 100 terus yang nyuplai hanya bisa 80 20 itu kemana ya 20 nya kita kena imbas mati lampu gitu aja digilir biasanya mati lampunya daerah masyarakat di sini daerah Bandung Barat di sini Depok sampai dengan Bogor itu digilir aja begini kan nggak akan ada konten kalau begini ya ya gitu ya akal-akalan gitu energinya malah tetap kurang makanya kan kenapa apa namanya Elon Musk nggak mikir-mikir juga dia mau bikin di sini gimana mau itu juga nggak dijamin ada kan kemudian energi yang alternatif nah ada di sini nama collect oleh liquefaction ya pernah dengar nggak kalau batu bara yang dicairkan jadi ada energi yang baru ditemukan yaitu energi dari hasil batu bara yang dicairkan jadi batu bara selama ini kan dalam bentuk padat menarik karena sangat mudah diangkut lah paling banyak kalau batu itu batu bara angkutnya susah kalaupun enggak ya dialirkan gitu ya dialirkan dan sebagainya nah, itu teknologi terbaru baru ya kita cepat lagi nah, PLTU, PLTG, PLTP, PLTD, PLTN, PLTS, PLTA ya itu adalah beberapa pembangkit mungkin sudah dengar PLTA ada air gitu PLTU juga ada pernah ya
ini juga berlanjut. PLTP nanti baru panas bumi. PLTB itu bisa PLTS surya ya. Surya Gerak itu tuh. apa? Katanya di sini. Delay mana? Di presentasinya nggak pindah kan? Bapak presentasinya nggak pindah. Di sini nggak. Ada Pak. Ada. Tapi belum. Masih yang tadi. Yang halaman pertama. Oh, masih pendahuluan. Udah Pak. Udah pindah. Oke, kita lihat ini contoh ya pembangkit listrik. PLTU ini punya keunggulan, jadi kita harus tidak boleh, walaupun dia kotor ataupun dia polusinya besar, tapi kita nggak boleh menafikan dia. Menafikan maksudnya dia tetap punya keunggulan, ya, punya advantage gitu. Waktu pembangunannya relatif pendek, makanya ini yang paling disukai oleh pemerintah karena dia ada hasil dari 1 kali jabatan. Jabatan kita kan yang tahu. Jadi Pak pantas saja dulu pas waktu Jokowi JK menjanjikan siap membangun sekian ratus atau bahkan 1.000 pembangkit listrik katanya. Ya iya, pakainya PLTU karena dia cuma 2 sampai 3 tahun aja ngebangunnya, terus langsung bisa dinikmati begitu. Biaya kapital relatif murah, setelah banyak dipakai, banyak juga tambang gitu. Nah ini yang ya. Tapi masalahnya clean coal technology. Jadi, teknologi batubara bersih itu ya. Kan rumah kaca pemanasan global kan ini sumbernya dari sini. PLTU contohnya, PLTG keunggulannya sama relatif pendek, biayanya murah juga, banyak sumber alam di Indonesia, polusinya rendah tapi menghasilkan banyak gas rumah kaca. Kemudian ini gambar PLTG panas bumi. Panas bumi ini cukup menarik sebenarnya. Tapi masalahnya yang masih mahal, tidak dapat dikontrol, pengobatan mahal, korosif, regulasi dan pengembangan lobby. Sebenarnya ada di situ lagi, yaitu ketersediaan instalasi listrik atau apa nama jaringan ke daerah. Coba kalau misalkan di gunung itu di mana? Di Derajat kita ya, Gunung Derajat itu ada di sana di Garut. Nah, itu deh memang ada nggak sampai ke gunungnya, ke kaki gunungnya yang bisa mengakses listrik? Ya kalau ada, paling juga jaringan yang ke desa-desa, bukan jaringan yang gardu besar gitu ya. Kalau gardu besar mah bisa nyambung. Tapi kalau gardunya gardu kecil, maka tiang-tiang listrik biasa nggak akan mungkin bisa jadi penyuplai listrik untuk
untuk ini. Jadi emang bangun itu lah. Itu juga jadi masalah juga. Nah, kayak gini. Jadi air 70% didorong, dipompa, dipompa didorong menggunakan pompa. Di sini ada lapisan, dia berinteraksi dengan lapisan bumi yang panas, berarti ya sumber panas buminya. Adanya interaksi antara suhu dingin dengan suhu panas, energi dingin dengan energi panas, yang merah panasnya, yang biru dinginnya begitu. Nah kemudian setelah itu sampai ke ujung kan namanya pompa ada kapasitas dorong ya. Sampai berapa misalkan sampai 100 meter. Nah setelah itu kan dia akan kehilangan ininya. Maka disiapkan pipa yang di tengah ini, pipa yang ini di tengah. Pipa yang di tengah ini buat tempat keluar dia. Nanti ada semburan panas. Jadi dari sini kan pasti kecenderungan tekanan tinggi dan panas tinggi pasti akan cenderung keluar. Ya. Kayak misalkan kamu kenapa sih suka kempes ban atau balon kempes gitu? Kalau di kan ada tekanan yang kuat dari dalam keluar kan? Tidak dia, ya udara itu tidak. Sama ini juga ketika daya dorongnya udah lemah, maka alamiahnya maka yang panas-panas itu akan dan yang misalkan daya dorongnya terus menerus, maka dia akan nyari celah untuk keluar. Nah, cara untuk keluarnya yaitu pipa yang tengah. Pipa yang tengah ini berisi dengan air panas. Air panasnya itu cukup besar. 70 jadi ada perbedaan 80 derajat ya. 85 derajat. Nah, 105 derajat Celcius ini yang akan berupa uapan, uap air panas. Uap air panas ini yang akan memutar ke piring. Jadi sistem ini begitu. Ini modelnya bisa ya. Kumpulan bisa ya. Bisa mau mirip-mirip orang hajatan aja yang gitu. Cuma kapasitasnya besar gitu. Karena lihat orang hajatan ada panggung, ada apa, kan selalu ada ini ya, ada sumber energinya dipakai. Ini air ya, PLTA. Jadi luhur atau mana, nah ini kayak gini. Jadi ada gunung yang dibentuk, ini jadi gede ya, jadi gede yang di Sumedang. Ada gunung yang dibentuk, ini gunung, gunung semuanya atau dataran tinggi, ada lembah begitu. Kemudian ada sedikit celah, bukan gunung. Nah, itunya yang dibuat dam, ya. Dam itu kayak bendungan. Jadi bendungan itu hanya sifatnya cuma dinding yang menutupi bagian yang nggak ada gunungnya gitu. Sehingga kayak kolam itu ya terbuatlah jadi dia tergenang air yang ada di lembah itu di antara gunung itu jadi lembah itu gunung. Jadi nggak semuanya kok secara kontur geografis itu wilayah itu bisa dijadikan bendungan juga ya. Kayak misalnya kan Cilacap, Jatiluhur, kemudian yang di itu apa namanya? Gunung Lalu ya apa namanya waduknya waduk apa namanya? Bogor CBR, Bogor Bogor CBR, CBR ya. Di ini mah jadi gede. Ada di sini apa ya? Lupa. Jadi kalau orang KBP apa kayak sendiri kayak Aduh, enggak tahu. Waduh, belum pernah ke sana. Ya. dekat pada. Karena ada kalau kamu naik pesawat ke dulu mah boleh di Nusa Tenggara biasanya muternya lewat Waduk itu.
bendungan ini kemudian dibuat pipa yang atau penstop gitu ya, pipa yang kemiringannya bisa kita atur aja ya, semakin miring semakin. Yang paling penting, yang paling mudah, yang paling kalau mau jalan-jalan di Bandung itu ada di Taman Insinyur Haji Juanda, tahu kan? Dago atas itu ada pembangkit tenaga PLTA kecil-kecilan sih. Tapi kamu bisa merasakan kemiringannya, yaitu naikin tangga itu, naikin tangga. Jadi di sampingnya pipa, ininya tangga gitu. Jadi kemiringnya. Kalau di Jatiluhur di mana-mana tuh kan besar, jadi nggak tahu pipanya disembunyiin di dalam dam. Tapi kalau kamu mau tahu kemiringannya, ngerasain gimana naik naik tangga semiring apa gitu, main aja di Dago Bengkok namanya, Dago Bengkok, Dago pojok kan ada Dago itu di atas itu Dago pojok, Dago Bengkok. Nah, kamu harus Dago Bengkok gitu. Dan di situ tembusnya nanti di Taman Insinyur Haji Juanda, Tanura ya namanya. Ya tembusnya nanti ke Maribaya, kalau jalan kaki. Kali-kali lah himpunan angkatan sana. Giling. Cuma mau merasakan berapa? Kalau dulu boleh, karena kan kita main dulu masih mahasiswa deh, kosan di sana. Kalau hari Minggu main aja ke sana, selalu bisa ngerasain lah gitu gimana. Oh, ini banget ya. Ya mungkin kisaran 45 derajat mah ada lah. Saran ya. Dan di bawahnya itu ada turbinnya, jadi sudah ditungguin tuh debit air yang tinggi karena kemiringan yang air yang dijatuhkan maka akan memutar turbin. Turbin ini yang akan menggerakkan generator yang dihubungkan dengan trafo atau transformer gitu ya, yang akan dialihkan dari sana bisa ke arus air biasa. Ada juga mikrohidro. Kalau mikrohidro memanfaatkan apa ya, derasnya air, debit air yang tinggi di beberapa wilayah ya. Kan ada di kampung-kampung ya suka ada, bahkan dibuat mainan apa namanya yang suka jual orang gitu, cobaan gitu. Orang jeram ya atau apa ya? Fitur tunai atau apa? Itu kan pakai mikro PLK itu ada masalah ini ya, tergantung pada musim. Kalau kamu mau jadi gede ya di Sumedang. Kalau musim halodo atau itu kemarau, itu kampung yang dulu ditenggelamkan tuh, jadi si orang yang dulu pindah tuh bisa ranjang atau main ke rumah yang dulu gitu yang ditenggelamkan, jadi lucu juga ya, jadi sambil jalan-jalan sambil lihat rumahnya yang dulu pasti ada sekolah. Oh ini kamar kamar dulu kamu lahir di sini. Jadi kalau lihat ini dulu dia lahir di mana ya, ternyata ada di bawah air kan, buat airnya turun bisa lihat gitu kamar yang dulu dia lahir. Gitu ya. Rumahnya dia hidropower di Cina dan di India cukup besar. Tapi kita maksa ya. Menarik juga ini masih sedikit ya cerita. Kenapa kita belajar ke Norwegia dari dulu? Kenapa belajarnya dari India?
dia itu banyak jadi CEO perusahaan-perusahaan dunia ya terkenal. Walaupun bukan pemiliknya, paling tidak CEO kan manajer tertinggi ya. Cukup berarti hebat kan pendidikannya. Itu asli pendidikan India. Kalaupun kuliah S2, S3-nya di atau S2, S1-nya di luar kan itu masalah dia kemampuan dia ya. Tapi orang India cukup hebat. Berarti gimana cara mendidik dia? Mendidik dia bisa sehebat itu dengan banyaknya penduduk. Kenapa belajar teknologi yang katanya penduduknya hanya berapa juta? Kita 280 juta. India berapa? Sudah lebih dari hampir mendekati setengah miliar ya, setengah juta. Ya, kenapa nggak ada belajar di sini? Sama-sama ada kasta juga kan? Mau nggak mau sebenarnya kasta itu ada di kita. Kasta yang kaya semakin kaya, miskin ada. Nggak jauh dari lainnya kalau ini kan dari dulu. Dan itu juga karena tuntutan agama. Kalau kita karena tuntutan agama bisa gitu ya. Pakai kemana itu ya? Tuntutan pemerintah. Jadi kemampuan ini merasa karena kan saya punya kakak, kakaknya punya anak dan punya ponakan saya yang kuliah, kemudian dulu mampu dia dengan UKT itu juga K 4 atau K 4 lah gitu ya, bisa mampu. Tapi sekarang udah mulai tahun ketiga ini udah mulai mikir-mikir kakak saya gimana berarti dengan gaji upah yang flat sama aja walaupun kenaikannya sedikit, tapi biaya hidup tambah naik, berarti kan hal UKT-nya jadi nggak ada gitu. Ya sama ya, kamu harus mikir juga. Ya paling nggak kalaupun belum bisa kerja, minimal belajar yang baik aja. Ya jadi kan bisa mengobati persoalan tua. Sudah dari uang buat sekolah, kamunya main-main. Ini nuklir ya. Ini juga udah pernah disampaikan. Tapi biaya pembangkit relatif ini memang harus hati-hati membaca ini karena sebenarnya investasi awalnya mahal, tetapi karena umur dia, usia dia itu 30-40 tahun, jadi kalau dibagi ke 30-40 tahun, jadi hitungannya murah gitu, membangun. Jadi barangkali nanti kan kalian membaca, oh dalam membuat PLTN mahal, tapi mahal tuh kalau modal awal, tapi kalau dihitungnya 30-40 tahun, jadi hitungannya murah. Ada yang mudah dipakai, dapat semua taman di Indonesia. Jadi itu ada ya pembaruan. Contohnya di Bangka Belitung atau di Kalimantan. Regulasi internasional sangat ketat, tak menghasilkan dan semua. Jadi ibaratnya ada polisinya, regulasi internasionalnya ada ya. Jadi ada ya wasitnya. Kelemahannya waktu pembangunannya lama. Nah ini yang disukai sama pemerintah karena baru juga menjanjikan pas di akhir periode kedua, baru periode 1 maupun periode 2 bilangnya mana hasilnya? Nggak bisa menjanji masih bangun. Kan rakyatnya bukan ini kongres atau apanya, tapi mana bukti yang bisa dirasakan rakyat? Kan nggak bisa ya. Mungkin lu nggak seksi gitu. Nggak seksi itu nggak cukup menarik itu untuk sebuah masuk ke di Indonesia itu karena
gitu ya, kalau itu pokoknya kan cuma belajar kalau mungkin kalau bisa buat kayak sekarang kan contohnya IKN itu sama kegagalan Jokowi ya makanya kalau Gus mah udah dirasakan sama orang udah dulunya juga bercerita bolak balik sejuta ya kalau lagi Buset, sejuta. kalau lebih murah kalau turunnya di pedalaman katanya satu naik di pedalaman. Nah kalau pembangunannya kayak IKN itu kan nggak belum dirasakan dianggapnya gagal kan jadi isu politik tapi dah mangga aja dari mau turun kan ngaruh IKN dari kemudian ada resiko kecelakaan ada oh sekarang kan kayak gini mega mega Terus ya orang-orang Bogor orang ini Banten jadi kalau mega itu Banten Tangerang Jakarta kena ya kalau Bogor kan enggak kena juga supaya kena ya belum kalau di sampai tsunami ya Hah? Pembersihan itu mah pembersihan kaum mau nggak mau sebenarnya di kayak kalau kayak orang yang sholat gitu ya beriman lah walaupun banyak juga yang terus lihat berita-berita saya pak sebenarnya sebenarnya masalah kriminal masalah masalah itu gitu ya gitu kenapa bisa gitu yang kedua itu di nah masalah penanganan limbah biaya tapi kan ini biasanya limbah itu dijamin oleh yang menyuplai kalau menyuplainya Amerika Amerika siap menerima limbahnya kenapa limbah mau menerima terima nah ini kan jadi kayak strategi Amerika seakan-akan baik kan seakan-akan baik tapi sebenarnya strategi dia seperti hanya menyimpan minyak nanti ketika udah nggak ada punya minyak dia punya energi cadangan sama limbah juga bisa jadi sumber sumber bahan-bahan nuklir baru makanya mereka jadi masalah penanganan limbah jadi isu tapi kalau kita beli beli dari pabrikan yang menyuplai bahan bahannya berarti balik lagi ke tapi kan masih di bumi keneh pak iya masih di bumi iya juga iya kan limbah tuh solusinya apakah ditanam di dalam gunung di dalam bumi kalau di bumi juga banyak radiasi juga kan takutnya bocor nanti terkontaminasi masuk ke air kalau tanah mah nggak akan mungkin kemana-mana ya di situ aja kan yang masalahnya ketika kalau bocor air ke bawah tuh air gitu ya kalau disimpan di bawah laut di bawah laut terus ada dasar laut terus di bertransfer kalau kayak mungkin gila atau naik ke ini ke luar angkasa nah, jadi kan sebenarnya solusinya sementara diamankan di remote area atau wilayah yang terpencil gitu aja yang dalam jangka waktu sekitar
tahun nggak akan orang kepikiran punya rumah di sana gitu. Bahkan gunung yang panah, gunung yang batuan kabeh gitu, batu gitu, nggak ada air, nggak ada apapun gitu ya, nggak ada sumber makanan, batu ya mereka kan banyak gitu. Nah di situ sementara ini terus dimasukkan ke dalam bumi dan nggak ada sumber air, masuk ke gunung, makanya nggak akan kemungkinan kalaupun patah, bocor, kan kalau masih di atas bumi takutnya kalau bocor misalkan oke 50 tahun masih tahan, kalau 100 tahun retak bocor ke bawah ke udara, nah, itu ya bahaya juga. Jadi jangan ada akses fluida aja, selagi nggak ada akses fluida masih tanah mah masih bisa. Nah teknologi barunya itu generasi keempat aman, pembakaran limbah, jadi kita masukkan bahan bakar keluarnya limbahnya sedikit, jadi zero waste gitu. Zero waste itu apa, limbah yang hampir mendekati sedikit banget lah gitu, itu ya ini kalau PLTN, di PLTN biasanya ada pool itu kolam-kolam. Nah kolam-kolam ini berfungsi untuk membantu pendinginnya, pembuangan panas dan pendinginnya. Jadi ada angin dan surya, renewable, sepanjang masa ada, tapi kelemahannya tidak dapat dikontrol. Indonesia itu nggak cocok buat angin karena kalau air kan debit ya, kalau angin itu apa ya? Jadi berapa per menitnya itu kecil gitu. Jadi dengan gelembung gitu ya, lebih ke gelembung di Belanda. Nah, di Belanda itu lebih keras karena Belanda itu di bawah permukaan laut. Ya. Jadi wajar mau angin laut gelembung diri gitu ya, besar gitu kuat. Jadi tinggal dipasang kincir angin yang banyak jadi bisa memutar gitu. Kalau di Indonesia itu nggak cocok, karena anginnya apa? Bukan lebih anginnya apa ya namanya? Anginnya tuh nggak kuat. Kalau nggak salah di atas, yang saatnya itu di atas 8 atau 7 ya. Yang di Indonesia itu masih 4 atau 5. Satuannya apa ya? Dan tidak kayak gitu. Ini soal kalau aku efisiensi ya masih kurang. Nah ini nanti kita sampai sini aja hari ini, tapi nanti kita lihat beberapa sensor yang PLTU, PLTN itu sama aja mirip, hanya ini kan ada tungku, ini kan pertama kali juga saya sudah menyampaikannya, itu ada load primer. Load primer membawa panas. Ini ada yang kita contohkan ini adalah PLTN jadi PWR ya. Jadi dia butuh penekan supaya tetap jadi air, kan alamiahnya air itu dia menguap, tapi gimana supaya tetap jadi air, yaitu dengan cara tekanannya dikaitkan gitu. Jadi kalau yang kemarin sudah pernah saya bahas ya, kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini tekanan, ini tekanan, ini suhu ya. Jadi kalau misalkan titik di sini misalkan di sini, ini kan 100 ya, gitu ya, gitu ya, ini 100.
Kalau misalkan dia mau tetap jadi air gitu ya, apa namanya, ada air gas di mana? Ingat nggak? Nah, ini di 1 atm gitu. Jadi kalau kita naikkan dia itu ini sebagai berapa? Kalau nggak salah kalau pakai bar ini ini 40 bar. Kalau ini berapa bar ini? Nah, jadi dia akan tetap jadi air ketika ininya masih udah 300. Kalau udah 300 itu jadi air. Tetap berdiri karena tidak jadi uap gitu. Kalau jadi uap ya gagal lah. Nggak boleh ada uap. Jadi nanti kita lihat lagi ya. Jadi kalau misalkan tetap jadi air, kalau makanannya dibuat dikasih di sini yang namanya pressurizer. Pressurizer itu alat penekan supaya tekanannya itu masuk ke dalam menekan zat cair yang mengalir ini yang akan terpengaruhi tekanan yang besar sehingga yang tadinya mau jadi uap nggak jadi uap karena udah jadi apa namanya udah jadi ini lagi udah jadi apa namanya udah jadi air lagi. Nah, baru boleh uap ketika dikendali kendali kendali itu adalah namanya steam generator. Steam generator ini adalah generator uap, berarti dia menghasilkan uap. Kenapa ada dua loop ini? Ya berarti supaya lebih ini kan ya, lebih aman karena kalau air yang terradiasi nggak boleh keluar, nggak boleh. Tetap aja ada di dalam loop primer, di loop sekunder yang di loop ini boleh jadi uap, gitu. Karena dia tidak, kalaupun ada kan sedikit aja. Gitu. Nah, jadi di sini ada uap dan uap ini yang akan efektif memutar turbin dan juga kemudian dikondensasi, diembunkan gitu, kemudian menjadi air lagi, diputar lagi lewat pompa gitu ya. Kita coba lihat karena di sini kebetulan ada beberapa teman-teman yang dari instrumen, jadi kita lihat beberapa instrumen yang ada di dalam sini. Coba kita cari dulu ya. Ini terakhir berarti ini instrumen kan. Nanti ada bagian-bagian yang